Selamat siang semuanya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Apa kabarnya? Ya, sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini dimulai, kita berdoa bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita menuju hidup sukses, bahagia, dunia dan akhirat. Oke, berdoa bersama-sama dipimpin salah satu. Monggo. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan ngecek lewat absensi atau daftar hadirnya. Kira-kira ini saya absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Kelas ini itu selalu masuk semuanya, kan? Ya, itu berarti bahwa kalian semuanya sangat termotivasi, punya semangat yang tinggi untuk belajar, gitu kan? Semoga kalian sukses semuanya. Oke, terima kasih. Nah, ini kan waktunya siang hari, ya kan? Untuk ini kita posisi berada di masjid, ya kan? Karena pada kesempatan ini akan saya sampaikan kita mempelajari kompetensi dasar yang keempat, KD yang keempat, yaitu menyajikan atau mempraktekkan khutbah, ya kan, di dalam masyarakat. Khususnya pada kesempatan ini kita mempraktekkan praktek khutbah Jumat, yang tujuannya nanti kalian semuanya, khususnya yang siswa yang laki-laki, bisa mempraktekkan dakwah di masyarakat. Ya, misalnya besok siapa tahu di kemudian hari menjadi imam masjid, dipasrahi oleh masyarakat menjadi imam masjid, ya kan? Pak Imam, Pak Farel misalnya, tak jatah untuk khutbah Jumat, tiap Jumat apa gitu kan? Lah, melalui bekal ini, setelah pembelajaran ini, kalian nanti sudah siap kapanpun jika disuruh untuk menjadi khotib, untuk berkhutbah. Paham ya? Tujuannya seperti itu, ya kan? Tidak hanya teori saja yang kalian ketahui. Di pertemuan yang pertama dalam bab ini, kita sudah mempelajari teorinya, yaitu menganalisis ketentuan khutbah, dakwah dan tabligh. Ini tinggal mempraktekkan, praktek di masyarakat, ya. Paham? Paham ya? Oke, nanti harapannya khususnya yang siswa laki-laki bisa mempraktekkan. Kalau perempuan
Itu misalnya ya cukup mengetahui teorinya saja, misalnya mengajar anak-anak bisa gitu ya. Oke, silahkan ini sebelum kalian tak putarkan video sebagai bahan ajar atau media pembelajaran, ini tak bagikan dulu lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian isi lewat ya, jadi melihat tayangan. Yang pertama melihat tayangan, kamu isi rukun-rukunnya bagaimana. Kemudian setelah itu tampilan dari temenmu ini, ketika tampil kamu perhatikan apakah rukunnya urut. Rukun khutbah itu kemarin sudah kita pelajari ada 6. 1. Membaca hamdalah. Kedua, membaca syahadat. Ketiga, membaca sholawat. Keempat, berwasiat takwa. Kelima, membaca salah satu ayat Al-Quran, ya kan. Keenam, berdoa untuk kaum muslimin muslimat di khutbah yang kedua. Ya, paham ya? Nanti kamu cermati tampilannya ada rukun-rukunnya atau tidak, ya kan? Ada rukun-rukunnya atau tidak, dicermati. Jadi kalau Jumatan itu dicermati, jangan ngantuk, ya. Nanti ketika Jumatan jangan ngantuk. Silakan ini. Ya. Ini depan ya, tak kasih yang kamu gandeng sama ini. Nah, silahkan sambil memperhatikan video yang saya tampilkan. Nah, ini tadi ya tayangan atau video khutbah Jumat secara singkat, tetapi materinya sudah ada. Nah, saya ingin bertanya atau ada yang mungkin sebagian mau menyampaikan. Ini tadi kira-kira menyampaikan tentang tema apa? Coba berdiri. Silakan. Hakikat takwa. Nah, apakah tadi rukun-rukunnya itu sudah terpenuhi semuanya? Ada semuanya? Yang pertama apa tadi rukunnya? Membaca hamdalah. Yang kedua syahadat. Yang ketiga sholawat. Dan yang keempat
berwasiat takwa. Yang kelima, membaca Al-Quran, ya kan? Yang terakhir, sama di khutbah yang kedua. Oke, silakan, terima kasih, duduk. Jadi tadi tayangannya sudah runtut ya. Rukunnya ada semuanya tadi. Tadi kamu simak enggak? Ya, rukunnya ada semuanya tadi. Cepet loh tadi itu. Paling ini durasinya khutbah ini mungkin kurang lebih 5 menitan ya kan. Tapi sudah mencakup mulai dari rukun yang pertama kemudian sampai yang terakhir. Seandainya ini kita khutbah Jumat kok singkat seperti ini, ya saya ikut terus itu, ya kan? Saya ikuti terus, yang singkat, ya kan? Ya. Yang terpenting menyampaikan, ini khotib harus tahu, menyampaikan khutbah itu harus tahu, jangan terlalu lama, dan jangan terlalu pendek. Kelamaan tidak boleh, gitu ya. Nanti bosan, nanti para jamaah itu bosan. Ya, yang terpenting khutbah yaitu materinya itu mengena. Tadi sudah diisi, wah tercentang semuanya ya kan, karena terpenuhi. Kemudian nanti yang selanjutnya tetap diisi. Temanmu yang maju itu tetap diisi. Siapa yang maju, kemudian adakah atau temanya apa? Kalau yang ditampilkan di depan tadi itu adalah temanya itu tertulis, ya kan? Wasiat apa tadi? Hakikat takwa tertulis kan? Ya, nanti yang maju misalnya bilang tidak ada tulisannya, ya kan? Di depannya bilang tidak ada tulisannya. Jadi harus kamu temanya apa? Kemudian dari temanmu yang maju itu nanti apakah ada rukun yang tidak terbaca? Atau apakah terbaca semuanya? Kalau ada rukun khutbah yang salah satu tidak terbaca, maka hukum khutbahnya sah atau tidak? Nah, tidak sah. Rukun itu berarti harus ada. Ya, kejadian karena sang khotib itu lupa membaca salah satu rukun, maka Jumatnya itu khutbah Jumatnya tidak sah, dan pada akhirnya para jamaah itu disuruh untuk sholat duhur, gitu kan? Karena tadi khutbahnya tidak sah, lupa mungkin membaca sholawat, lupa mungkin baca syahadatnya lupa, atau yang lainnya rukun yang lain itu lupa. Makanya ini perlu diperhatikan bagi seorang khatib, ya kan? Bagi seorang khatib harus memperhatikan rukun-rukun khutbah supaya tidak tertinggal, gitu ya. Paham? Paham ya? Yang cowok paham? Oke, alhamdulillah kalau paham, ya kan? Kalau paham, setelah paham, karena ini adalah calon-calon kiai, ya, calon-calon ulama yang menjadi penerus para ustadz-ustadz, para kiai yang bisa nanti tampil, semoga bisa tampil untuk khutbah di masyarakatnya masing-masing, ya kan? Itu. Siapa tahu nanti kalian di daerah sana, ya kan? Wah, saya dulu pernah diajari khutbah. Nah, makanya sudah punya pengalaman tentang khutbah. Tinggal cari materi, kemudian tinggal melanyahkan dan membacanya, dipraktekkan untuk khutbah. Gitu loh ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada, langsung saja, karena ini adalah materi utamanya adalah praktek khutbah Jumat, maka nanti lewat LKPD itu tadi silahkan kalian cermati, ya kan? Kalian cermati apa itu tema dan isi dari apa yang disampaikan di dalam khutbah itu, terutama rukun-rukunnya, ya. Itu. Tentunya yang maju adalah yang siswa laki-laki untuk praktek khutbah. Saya persilakan untuk yang pertama kali khutbah. Saya persilakan, siapa?
Bilang ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina naman taqullah haqqa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah disebut muttaqin, yaitu orang yang hidupnya berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna kejadiannya, baik bentuk maupun rupanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping itu manusia memiliki kemampuan berpikir sehingga manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Manusia juga dapat menyeleksi setiap tindakan dari perbuatan sebelum dilakukannya, sehingga semua amal perbuatannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun, sebagai manusia seringkali diharapkan sebagai masalah-masalah di luar kekuasaan dan kemampuannya untuk mencapai kualitas hidupnya. Manusia harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas keturunannya agar tidak menjadi manusia yang lemah dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Umat Islam merupakan umat terbaik di dunia jika dibandingkan dengan umat yang lain. Hal ini disebabkan umat Islam mempunyai dua macam sifat, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, untuk menciptakan kondisi masyarakat Islam yang berkualitas perlu meningkatkan SDM, mencakup 6 hal. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam akidah. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ibadah dan syariah. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang akhlak. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi. Kelima, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Keenam, meningkatkan kualitas hidup di bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah
fastaghfirullahi walakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Yang selanjutnya, monggo untuk praktek yang selanjutnya yaitu Muhammad Nesa Nur Hukumah. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan terus menjaga semangat untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan nilai-nilai agama. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kesehatan, keselamatan, harta yang melimpah, anak yang banyak, jabatan yang tinggi. Semua itu adalah contoh hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Kita perlu kesabaran dalam menghadapi semua itu. Bagaimana wujud kesabarannya? Kita yang selamat mau untuk peduli terhadap yang sedang terkena musibah. Kita yang mempunyai jabatan harus selalu berorientasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat pada umat. Kita yang mempunyai harta melimpah harus mau untuk menyedekahkannya pada yang membutuhkan. Kita yang nantinya mempunyai anak harus mau untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Semoga dengan kita selalu bersabar, pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yarghamal liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainam fi nadhari wa udhunum fi khabar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhara wa ma batan wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi penampilan khutbah dari siswa. Ya. Yang selanjutnya silakan Farel Imam Maulana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki tanyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul munajjahu anil kizmiyati wal jihadi wal zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an amma ba'du. Ibadur Rahman,
Wa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan al-qaili fi kitabihil Qur'an wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Tiada satupun selainnya yang mampu menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua macam, nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbagu alaikum ni'amahu dhahiratu wa batinah. Artinya, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Quran Surat Luqman ayat 20. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata seperti harta, kehormatan, ketampanan, kecantikan, diberi kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, dan sebagainya. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban setiap mukallaf adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksud kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun masih menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belumlah bersyukur kepada Tuhannya bagaimana yang diwajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati ayyuqala lahu alamu usihalaka bismaka wa urwika minal ma'il barid. Hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya dari kiamat adalah dikatakan kepadanya, bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin? Hadis riwayat Al-Hakim. Karenanya, mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagaimana mestinya? Orang yang mati dalam keadaan beriman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan orang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka ia tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya.
Jangan sampai jangan asal apa itu keluar saja tapi malah menyinggung perasaan orang lain. Ya, perasaan orang lain. Itu berarti tidak amanah, itu enggak. Yang dipelajari dan dapat dipelajari juga adalah berbicara dengan baik. Ya Rasulullah kalau tidak bisa bicara baik, ya, itu yang selanjutnya. Berarti kita untuk materi berubah dakwah ini tinggal satu kali pertemuan yang akan datang, yaitu tentang atau praktek dakwah dan tabligh. Ya, nanti praktek tugas besok kita akan datang praktek dakwah dan tabligh. Oke, karena waktunya sudah cukup dan saya akhiri. Semoga teman kita ini membuahkan ilmu yang barokah, manfaat, masalah ini dari zaman Rasulullah. Kita semuanya selamat berjalan Allah Taala, selamat tiada dari saya sekian. Saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya.